Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sari Afriza. Saya bertugas di SMPS Islam Bahrul Ulum Islamic School di Kecamatan KW 16, Kabupaten Aceh Barat. Selain menjadi guru bahasa Inggris dan bahasa Jepang, saya juga bertugas sebagai admin sosial media sekolah dan penanggung jawab laboratorium komputer. Sebenarnya, saya bukan tipe orang yang suka tampil di depan kamera. Saya justru sering terlibat di belakang layar sebagai kameramen, editor video, teknisi ANWK, and of course, publikasi dan marketing. Meskipun saya lahir dan besar di pedesaan, saya sangat tertarik dengan teknologi digital seperti internet. Hingga saya menjadi guru di sekolah, saya ingin memakai teknologi dalam pembelajaran karena pasti seru dan menyenangkan. Saya tahu pembatik dari seorang rekan guru yang me-WhatsApp saya. Beliau adalah salah satu rekan kerja panutan saya yang gigih menimba ilmu di berbagai kesempatan. Saya ingin sekali bisa lolos 30 besar di level 4 ini bersama beliau. Namun kenyataan berkata lain. Semoga tahun depan adalah giliran beliau lulus level 4 hingga menjadi kandidat duta teknologi. Setelah saya mengikuti rangkaian program Pembatik 2024 ini, saya jadi mengerti dan bisa mengimplementasikan teknologi dalam kegiatan pembelajaran dengan lebih terarah. Sedikit banyak saya menyadari bahwa program Pembatik ini didesain dengan luar biasa mengikuti dengan alur tugas utama guru. Berdasarkan ilmu yang saya dapatkan dari modul pembatik level 2, saya merancang sebuah kegiatan pembelajaran yang student-centered dan kolaboratif sambil menginovasikan pemanfaatan teknologi di dalamnya. Dari 5 model pembelajaran yang dipaparkan, saya memilih Learning Station yang menurut saya menarik dan belum pernah saya coba. Ternyata, Learning Station membutuhkan properti yang cukup banyak dan persiapan yang matang untuk mengakomodasi kebutuhan belajar siswa yang beragam. Saya membuat 3 stasiun belajar yang akan dikunjungi siswa dalam kegiatan pembelajarannya. Saya menyiapkan flashcard online untuk siswa yang gaya belajarnya visual, membuat video pembelajaran sederhana untuk yang gaya belajarnya audio dan visual. Terakhir, saya juga menyediakan karton dan amplop yang berisi materi yang akan dipelajari untuk mengakomodasi siswa yang gaya belajarnya kinestetik. Meskipun begitu, saya memberikan semua siswa kesempatan yang sama untuk belajar di setiap stasiun secara berkelompok dan bergantian. Bahkan untuk menjaga ketertiban kelas dari rebutan stasiun, saya menduplikat masing-masing stasiun untuk siswa putra dan siswa putri. Sekolah kami berbasis pesantren, namun jumlah muridnya tidak mencukupi persyaratan untuk pisah rombel. Jadi saya mencari ide bagaimana caranya supaya kelas tetap dalam keadaan kondusif tanpa harus melanggar peraturan pesantren. Dalam implementasinya, siswa merasa antusias karena kali ini senseinya mengajar dengan cara yang berbeda dari biasanya. Pertama, saya memberikan asesmen diagnostik di kelas. Kemudian saya arahkan anak-anak ke lab komputer yang sudah saya siapkan untuk pembelajaran model Learning Station. Di sana, saya memberikan arahan apa tujuan pembelajaran hari ini, apa yang harus mereka lakukan untuk mencapainya, bagaimana cara mereka berpindah dari stasiun ke stasiun lainnya, dan menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka yang kadang-kadang di luar kotak. Maksudnya out of the box. Pada model pembelajaran seperti ini, fasilitator berperan sebagai penyedia media yang sesuai dengan kebutuhan siswa, mengarahkan siswa untuk mengikuti kegiatan pembelajaran sampai akhir, memantau partisipasi siswa, mengantisipasi kendala teknis yang akan terjadi di tengah pembelajaran, dan mengatur kondisi kelas agar tetap dalam keadaan yang kondusif. Dan yang paling penting adalah, yang menjadi pusat pembelajarannya itu adalah siswanya sendiri. Di sana mereka mencari materi, mencatat, berdiskusi, bekerja sama, memecahkan cara bagaimana supaya cepat hafal materinya, peduli dengan teman yang perlu bantuan dalam memahami materi, dan sebagainya. Yang bisa saya simpulkan adalah model pembelajaran yang saya terapkan itu benar-benar menjawab kebutuhan siswa yang memang sejalan dengan kurikulum. Setelah kegiatan pembelajaran selesai, saya mengevaluasi penggunaan media pembelajaran yang saya terapkan di kelas itu memang lebih memberikan efek daripada yang biasanya. Daripada hanya mencatat buku sampai habis, siswa zaman now memang lebih tertarik dengan pembelajaran yang bersentuhan dengan teknologi. Siswa saat ini dari awal hidupnya memang sudah mengenal teknologi, jadi natural saja jika mereka lebih tertarik dan fokus dengan media-media pembelajaran yang diinovasikan dengan teknologi. Namun, kita harus tetap memantau karena anak zaman now itu kenalnya gadget untuk hiburan. Ketika masuk sekolah, mereka harus bisa kita perkenalkan bahwa gadget itu juga bisa buat belajar. Dan saat ini, evaluasi dalam kegiatan pembelajaran pun saya menggunakan quizzes untuk post-testnya. Saya sering menggunakan video pembelajaran sebagai media pilihan saya. Saya biasanya mengambil referensi dari YouTube atau saya membuat video sendiri. Di implementasi level 2, saya membuat video sederhana yang saya jadikan media pembelajaran di salah satu stasiun pembelajaran.
Ternyata di level 3, tugasnya adalah membuat sebuah media pembelajaran. Dari pilihan yang tersedia, saya memilih untuk membuat sebuah video pembelajaran. Video pembelajaran yang saya buat adalah sebuah video animasi yang saya kreasikan sendiri berdasarkan beberapa inspirasi. Namun sayangnya video ini belum sempat saya tampilkan kepada siswa karena tema pelajarannya sudah selesai. Dari sini saya memahami bahwa program pembatik ini timingnya didesain agar menyesuaikan dengan kegiatan belajar mengajar yang sedang berlangsung di sekolah masing-masing. Saya membagikan praktik baik yang saya terapkan di kelas kepada teman-teman sahabat teknologi via webinar kolaborasi tim kami dan diskusi berbagi praktik baik di komunitas belajar di sekolah. Dalam rentang waktu yang ditentukan, saya hanya bisa membuat 2 acara kecil dengan bantuan teman-teman yang luar biasa. Kedepannya, semoga saya bisa berkesempatan membagikan praktik baik ini ke jejaring yang lebih luas lagi. Tidak hanya kepada sesama rekan guru, bahkan bisa menjangkau orang tua murid, kepala sekolah, dinas pendidikan daerah, bahkan kepada mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan yang ada di Indonesia. Guru memang salah satu profesi di mana seseorang harus terus belajar dan beradaptasi. Harapannya, semoga kita para guru tetap memiliki semangat pembelajar sepanjang hayat. Terima kasih kepada BLPT Kemdikbudristek, Duta Teknologi, dan seluruh pihak yang berperan dalam program Pembatik 2024. Salam sahabat teknologi, it was a fantastic learning. Thank you for your hard work. Otsukare sama. I'm Sari Afriza from Aceh. See you next time.